Haji, gimana Haji? Tuh, ini nih. Ini enak banget. Ini enak banget. Pakai lu inget nomor 33-nya gitu tuh gimana? Pas nggak sengaja lewat tukang parfumnya atau gimana sih Gun pesan itu atau inget gue aja gitu atau gimana sih? Gun, Gun. Lagi ngomong Pak. Malah jangan ngomong sama lu ya. Haji. Ini. Jadi gini ya, gue ceritain ya pemirsa ya. Gue tuh selama perjalanan haji, semua yang dititipkan itu gue berusaha untuk gue lakukan. Iya. Jadi gue punya rasa ketakutan tersendiri. Dari titipan doa-doa, dari titipan begini-beginian nih, yang gak penting begini nih. Justru gue belinya, di Madinah yang baru hari kedua gue datang, ya kan? Hari kedua gue nyampe, gue ngeliat ada toko ref, gue bilang, ini udah gue beliin ya, kata gue. Ya, pakai kebetulan lagi lu lihat tokonya. Iya, kebetulan ya kan pas nyampe itu kan gue ke Madinah dulu. Itu kan nggak terlalu banyak agenda kan. Jadi ya tinggal makan ke masjid, makan ke masjid, makan ke masjid gitu kan. Terus kayak gitu gue lagi jalan di bawah hotel gue, ada toko itu. Jadi ya udah gue ingat, ini si Mungil pernah nitip nih kata gue, ya kan, Dibelinya 2 loh. Belinya 2 loh. Ya karena lo detail mintanya 2. Enggak ngomong. Enggak ngomong. Satu tahu. Enggak. Gue 2 ya gitu. Gua nggak minta ya, tapi kamu ingat aku nggak? Enggak. Ya Allah. Tapi ini luar biasa. Jangan sombong. Nomornya inget gitu loh dia. Gua juga dibeliin tuh. Oh, Ya kenapa lo dibeli karena lo comel. Kalau dia dibeliin lo nggak ada pasti nanti repot kan. Coba. Kalau gua buka dong. Iya buka dong. Ini di toko yang Kata sama. Kak Igun gini tadi, dipakai lu jangan dijual, kata dia begitu. Lucu gak sih? Po, coba Po. Lemes gak sih? Oh my god, ini enak banget. masa? Coba. Ini Sini dong. dong. Bapak lucu dong. Bapak lucu. Ini kan di sini nih. Ini enak sumpah. Ini gini nih, ini kan orang nyeber sini. Wangi nih, masa gitu? Kan nggak begitu. Kan nggak begitu. Enak nih. Enak, Contoh Kak. ini nih. Mah, wangi nih, kan nggak gitu. Gitu nih, gini nih. Enak loh. Enak loh. Iya. Beneran enak. Emang kamu mau minyak wangi Arab gini? Mau. Serius? Mau. Kamu Arab nggak- maklum. Kamu nggak ngasih aku. Ya ntar aku titipin Sen ya. Sen ntar gue kirim ya Sen. Ya. Berapa sih? Tapi makasih loh Gun. Ini berapa sih? Nggak semuanya lo harus hitung pakai harga. Kan pengen tahu. Tapi tadi Igun pas Ika ngomong Pi ternyata haji itu tidak seperti yang dibayangkan. Enggak sebenarnya. karena Ya, gimana karena sih coba ini cerita. demi Allah ya maksudnya gini. Kan kalau misalnya kita nih kalau di Indonesia nih kalau kita tiap mau berangkat sesuatu ya kayak mau berangkat umroh, mau berangkat haji selalu kan suka ditakut-takutin gitu kan. Iya, Kayak, ntar kena ntar apa. begini. Gue tuh jujur ya pas gue mau berangkat haji itu gue kayak pikiran gue, ya Allah gue kayaknya mati nih nanti nih kata gue gitu. Masa sih? Jadi gue tuh kayak menyelesaikan semua pekerjaan gue sebelum gue berangkat. Kayak apa terbaru lu di Plaza Indonesia itu Jadi juga. kayak gue kelarin semua utang piutang gue kelarin semua tuh, gue kelarin sampai gue nggak ada utang, bener-bener nggak ada, udah ada enak banget gue berangkat kemarin. Terus udah gitu kan gue kemarin dari pesantren gue itu gue akhirnya kan gue bikin masjid di sebelahnya tuh, gue kelarin, gue taruh peletakan batu pertama. Gue taruh uang di masjid itu, jadi gue pikir kalau gue hari itu gue nggak ada, pas gue nggak pulang lagi tuh masjid itu udah bisa berdiri lah, setidaknya setengah dari masjid itu tuh udah bisa berdiri. Di pikiran lu akan mati. Jadi gue tuh, ini dalam pemikiran gue ya, pas lempar jumroh kalau lempar gitu gue bisa kena batu. Saking orang kayak musuhan. Padahal tuh tempatnya kan begitu ya. Jadi maksudnya rapi banget. Ya Allah, terus dari gue landing, Masya Allahnya dari gue landing sampai gue pulang tuh Masya Allahnya tuh Allah baik banget. Mempersiapkan semua segala sesuatunya tuh sesuai dengan porsinya. Udah senikmat itu, seenak itu, makan enak, tidur enak, ibadah enak, dapat circle yang enak. Gue nggak pernah tidur sendiri. Ya kan gue berangkat sendiri segala macam, tapi nyaman-nyaman aja gitu. Ya lu gak bawa pendamping dan lain-lain kan? Ya haji harganya berapa ya? Masa bawa pendamping? Gue Raffi Ahmad ya bawa itu dia. sekompi. Nggak mungkin. Dan banyak yang ini juga khawatir karena banyak yang Froda nggak dapat kira, Gun gimana Belum ini lagi gimana? isinya gue viral, kenapa gue bisa berangkat, kenapa yang lain itu enggak, dia, ya kan? Itu kenapa? Ya karena gue mungkin jalur langit kali ya, A. Iya Masya Allah ya. Dia itu. Bisanya ya. Iya Tapi iya kan itu iya. kan kalau gitu kan kadang orang mampu aja bisa nggak, orang yang nggak mampu aja, tapi kalau memang ada jalannya dikasih aja sama Enggak, Allah. tapi bener sebenarnya kan? kalau misalnya Ibaratnya. kita berbicara visa, ngerti aja enggak gue?
apa tuh visa furoda atau visa apa tuh gue nggak tahu, nggak pernah punya pengalaman kan. Yang penting datang ke travel, daftar, kirim persyaratannya dan akhirnya bisa berangkat, ya udah gitu. Ya itu diizinkan sama Allah. Amin. Ada yang lain masih ditunda, mudah-mudahan akan ada kesempatan lainnya gitu. Terus ya. belum lagi pas sampai sana kan Ruben nggak berangkat, Wendy nggak berangkat, masih kayak ngerasa kayak ya Allah kesian banget gitu. Tapi memang selama aku di sana itu merasanya tuh rapih banget. Masya Allah, lancar. Maksudnya bukan kalau lancar kita di grup iya, tapi situasi di Madinah, situasi di Masjidil Haram itu, jadi kita tuh ada kartu nusuk gitu, kartu nusuk gitu, kartu gede gitu, dan sebenarnya ada di aplikasi kayak Peduli Lindungi. Jadi orang yang nggak punya kartu itu, nggak bisa masuk Masjidil Haram. Even pegawai travel itu nggak bisa masuk ke Masjidil Haram kalau dia nggak punya. Jadi orang-orang yang ada di Mekah itu yang nggak punya inian haji, dia nggak bisa masuk gitu. Dan lu semua lengkap ya persyaratan dan lengkap dong. Lengkap gitu. Dan kalau di kartu nusuk itu tuh enak banget. Jadi misalnya gini, mau ke Raudo gitu. Lo tinggal cari aja di aplikasi lo mau ke Raudo jam berapa. Berapa terorganisir dengan udah kayak gitu. Bahkan itu kalau di dunia internasional mereka mau daftar haji dari situ. Oke. Jadi secara sistem memang dari tahun ke tahun ada perbaikan dan ini makin bagus lagi. Dan lu memutuskan untuk dibotakin pas itu ya kan, maksudnya ngikutin serangkaian haji kan gitu kan. Jadi kan yang namanya haji ini kan pengennya menjadi haji yang insya Allah haji yang mabrur. Jadi kan pulang kan seperti bayi yang terlahir kembali gitu kan. Pasti kan gua kan tidak luput dari dosa, dari kekurangan hidup gitu kan. Jadi insya Allah ya kebuang lah gitu yang udah-udah gitu. Haji. Dan lu kan bertemu dengan jutaan umat muslim dari seluruh dunia. Bajunya sama, putih gitu. Merinding ya? Itu yang bikin merinding tuh ya itu dia sih. Jadi kebersamaannya itu yang bikin merinding. Dan momen yang bikin gua nggak pernah lupa tuh adalah pas saat lagi di Wukuf Arafah. Jadi di tenda gue itu dibikin kayak garden gitu. Terus kita tuh semua kumpul di situ sore-sore, kita berdoa nunggu matahari tenggelam. Jadi kita tuh berlomba-lomba jangan sampai matahari keburu tenggelam gitu kan. Itu doa momen yang dalam hati gue mau doa apa lagi, gue udah nggak tahu mau doa apa lagi gitu kan. Terus udah gitu jadi kayak bener-bener udah menikmati kebesaran Allah doang. Terus udah gitu ustadznya ngomong gini kan, peluklah ibu anda, bapak anda, anak anda yang ada di sebelah. Dalam hati gue, mak bapak gue nggak ikut. Iya kan, gue lihat kiri kanan. Udah serius ini. Iya ini gue juga serius ceritanya, gue juga sedih. Pas gue cerita kiri kanan, mak gue nggak ada. Sedih banget kan gitu kan. Berasa sendirinya ya gue chat emak gue lah. Gue bilang, ma aku minta maaf ya ma, aku minta keikhlasan mama, aku minta maaf, aku lagi ada di Arafah, bla 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 gitu. Ya, tapi di Arafah itu memang dari siang sampai terbenam matahari itu beneran doa akan dikabul. Bener, sampai bingung, doa apa lagi ya? Titipan doa dari yang lain udah dibahas. Titipan doa udah dibacain. Iya. Ya kan titipan doa udah dibacain. Maksudnya ngerti gak sih kalau lagi di Arafah tuh kita gini aja nih ya. Kayak nafas aja tuh kayak Allah udah kasih kita kenikmatan. Nafas yang nikmat, nafas yang enak. Dan orang kan heboh gini kan, oh nanti panas berapa derajat. Gue tuh biasa aja loh. Beneran? Nggak ada biasa aja, nggak ada kayak panas kayak gimana tuh nggak ada. Kan biasanya ikut kalau nggak nyaman tuh, aduh gitu ya. Nggak ada waktu itu tahun lalu nggak ada panas. Nah kita tahun ini panas banget, lebih panas. Iya katanya. Nggak biasa aja, nggak ada yang kayak gitu. Ya itu katanya itu salah satunya tanda buah apa yang kita lakukan di tempat tinggal kita tuh, ya udah. Doanya apa yang paling? Karena tempat yang sama yang dirasakan bisa beda-beda katanya seperti itu. Kalau doa alhamdulillah sekarang gue udah lebih belajar cara berdoa. Kalau pas umroh kemarin kan gue berdoa kan bentuk doanya itu kan masih kayak general gitu kan.
Nah kalau sekarang itu doa gue tuh udah spesifik. Jadi kalau misalnya contoh, ya Allah aku mau karpet bulu warna coklat, ada putih-putihnya merek ini gitu. Jadi kemarin gue begitu. Jadi nanti kalau insya Allah gue ada umroh lagi atau ada haji lagi, gue akan berterima kasih sama Allah dan mengupdate doa-doa gue. Ya Allah terima kasih kemarin aku udah dapat karpet yang ini gitu. Boleh nggak sih ya Allah karpetnya yang coklat ada putih, aku kasih bunga lagi sedikit gitu. Istilahnya gitu. Dan gue pernah baca tentang lu juga atau video gitu katanya selama ini tuh lu merasakan Allah tuh betapa sayang. Semua doa lu tuh dikabulkan oleh Allah diberikan pancaran. Masya Allah ya Gun. Iya. Jadi makanya kayak ya udah nggak ngerti, udah nggak sepatutnya minta sama manusia lagi gitu. Kayaknya ya udah minta tuh udah sama Allah aja gitu. Beda nggak lu sebelum pergi terus sekarang udah pulang tuh rasanya? Justru malah semenjak gue pulang haji nih, yang gue lagi diuji adalah tingkat kesabaran gue. Jadi semenjak gue pulang dari haji tuh gue bawaannya pengen ngamuk mulu. Tapi lu tahan. Jadi kayak kesabaran gue tuh kayak setipis tisu gitu. Jadi kan di sana lu marah-marah nggak di sana? Oh enggak, gue di sana nggak marah. Tapi pas pulang dari sana, mungkin gue banyak acara kan nih kan. Mau pembukaan toko, mau ada acara yang Palestina. Ya kan? Sabtu sama siapa acaranya? Iya sama Raffi Ahmad. Ya Allah. Sabar. Juga ya. Sabtu. Terus gue tuh kayak ada salah dikit, gue kayak kesentil gitu. Lo tau apa yang gue lakuin? Apa? Gue ambil wudhu, gue sholat, gue bisa jam 8 malam gue tidur. Saking gue gak mau marah, gue tidur gitu. Terus mimpinya marah-marah? Nggak tahu gue lupa. Oh iya, kirain pas lu tidur mimpinya marah-marah. Gua nggak tahu. Ini kita ada postingan tentang Ivan Gunawan, yuk kita lihat bersama yuk. Marah aja nih. Masya Allah malam ini jumpa Ustadz Fatih Hakim ya? Fatih Karim. Menariknya kita ngebahas pembangunan masjid di Jepang. Tuh yang udah dalam proses pembangunan from Uganda to Yokohama. Oh iya benar. Kan udah bikin masjid di Uganda. Ya jadi kadarullahnya kemarin di Mekah ketemu sama Ustadz. Jadi Ustadz ini udah membangun masjid di Yokohama. Mungkin kita juga pernah lihat. Ada Fenit Ari dan udah setengah gitu. Jadi kita mau menggalangkan juga untuk menyelesaikan masjid yang ada di Yokohama juga. Gitu. Dan yang hebatnya Igun tuh yang gue tahu ya, dia tuh tidak mau istilahnya ya masuk surga sendirian. Kalau ada project ini tuh dia ngajak-ngajak. Yuk mau ikut beneran Gun itu dan itu ngajak ke surga bersama. Kayak mau berbagi, gue mau berbagi nih. Ada yang mau ikutan gak berbagi gitu. Ya itu kan yang pas kemarin waktu aku Walimatus Safar kan. Jadi kan makanya yang gue bilang semua gue siapin tuh. Jadi tanahnya udah gue siapin, gue udah beli tanahnya gitu kan. Terus udah gitu pas gue bilang kan isinya kan teman-teman gue semua tuh. Gue bilang ini kan insya Allah gue masuk surga nih ya. Gue gak tahu apakah gue mati di tanah suci atau apa. Karena awalnya kan begitu kan. Gue bilang gitu nanti jangan sampai gue udah ada di surga lu gak bareng gue. Gue bilang gitu. Iya gue bilang gitu. Istilahnya. Cepetan lu transfer itu udah ada the QRIS di meja lu kata gue. Ya alhamdulillah hari itu ada 200 juta buat masjid. Hari itu juga. Ya itu makanya dia lu belum transfer ya buat masjid ya. Gue gak tahu apa-apa. Sabar semua ada momennya. Sabar aja semua ada momennya. Masa gue lagi diem ya? Belum caper ya? Gue lagi diem. Semua ada momennya. Gue lagi sabar lu tenang aja udah. Pak Haji mau nanya, kemarin pas pulang katanya baju-baju yang dibawa kan 13 hari, 13 baju. Iya. Ditinggal dikasih ke siapa? 13 hari, 13 baju. Alhamdulillah ada ustadz yang badannya seperti Akil. Akhirnya? Jadi aku kasih kepada dia. Terus lu ngomong gak? Lu belum caper ya? Gitu gak ke ustadznya? Enggak. Kayak ke gue gitu gak tadi? Siapa sih ini orang? Ya marah-marah aja masih haji ya. Sabar Pi, kita tuh udah haji mesti sabar Pi. Yang tadi. Pak Haji ini luar biasa. Tapi benar lu kasih ke satu ustadz atau beda-beda? Satu ustadz kan yang badannya yang gede cuma dia doang. Jadi ustadz selama sekarang pakai baju Ivan Gunawan? Ya kan bajunya polos-polos Jadi itu gue setiap hari tuh pakai bajunya polos-polos. Kaos putih, celana putih, kaos hitam, celana hitam, udah gitu doang. Jadi yang lu pulang cuma baju yang nempel di lu aja? Baju yang gue pakai pas pulang. Isi koper isinya oleh-oleh. Isi koper isinya minyak wangi,
sejadah, udah gitu dong. Terus tahun depan mau haji lagi nggak? Insya Allah mau. Benar, jadi setiap tahun kalau ada rezeki kita. Kalau ada rezeki mau. Amin, insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Iya. Umroh. Insya Allah, insya Allah. Umroh dan haji. Insya Allah. Insya Allah. Masya Jadi anak yang baik ya. Insya Allah. Ya, dapat jodoh ya. Iya. Ya, insya Allah. Doa jodoh nggak? Rahasia dong. Ayo dong berbagi juga sama kita. Oh, sabar. Tanya gitu Cuma sabar. nanya doang. Maksud gue gini, ya ini kan baru. Haji, sabar, halo, dengerin, halo, Haji Rapi. Ya. Ini kan baru 2 minggu, ya kan. Kalau ibarat kata, kalau orang accounting ini kan lagi pada mau nyontreng yang mana dulu mau dikeluarin. Sabar dulu, ya kan. Lu tunggu aja dulu, ntar kalau udah satu kejadian. Udah lu tunggu aja deh. Nah, kita doakan semua doa yang dipanjatkan dikabulkan oleh Allah. Pokoknya nanti ada saatnya lu pada ngerumpiin berapa isi kotak hampers buat bridesmaid. Didoain. Tapi Sekarang Oke. Ivan Gunawan nggak mau dipanggil Mak Igun lagi. Kenapa tuh? Katanya ya Emang ya? Enggak. Oh jangan, Maigun itu kan nama yang ada hak patennya. Kan ada mereknya. Itu merek dagang. Dagang ya. Itu merek dagang, paten itu Maigun. Iya, sekarang jadi panggil Ya, Pak Igun, Pak Igun. dan dengerin, Pak Igun. Haji Igun juga udah gua patenin. Beneran? Haji Igun udah gua patenin buat jadi brand. Haji Igun. Ya sabar sekarang, sabar Pak Haji. Haji sabar. Serius, lu beneran udah paten Haji Ya, Igun? gua mau bikin tongseng sama sate kambing. Haji Igun. Ya. Tapi dia emang ngomong ini kejadian sama dia loh. Iya. Sama King Abdi bisa aja ya jadi ya. Tunggu aja. Tongseng kambing Haji Igun. Tongseng kambing Haji Igun akan buka di mana? Jakarta, Mekah dan Madinah. Amin. Ya Allah, kejadian loh Gun. Tapi dunia kartisan tetap jalanin, dunia fashion juga jalanin, semuanya bisnis juga. Jadi host kan? Ya jadi, ya semua jalanin sesuai dengan Rencana. dengan sesuai aja sih gitu, Iya, nggak ada yang mendadak-dadak harus apa gitu. Tapi ini gue ada gue nggak ngerti ya apa gue terlalu lebay atau gimana gitu. Semenjak gue pulang haji nih ya, gue kalau misalnya ngeliat postingan sesuatu, misalnya dari baju karya gue yang terlalu kebuka, gue kayak ada rasa nggak kepengen posting. Itu kenapa ya gitu ya? Ya panggilan ya manusia kan berubah hatinya dan lain-lain. Iya ya, tapi ya semoga lah. Kalau aku sih pokoknya nggak mau menjadi sosok yang kaget-kagetan, nggak mau menjadi sosok yang terlalu mendadak on fire gitu kan. Jadi ya udah nikmatin aja, jalanin aja gitu. Gak usah ditolak, gak usah nikmatin aja prosesnya semuanya. Dan ketika misal ada tiba-tiba kok beda sama pas pulang, ya udah kita doakan saja, gak usah saling hujat-hujatan. Benar gak sih? Setuju. Tapi lebih tenang. Kalau tenang sih, jauh lebih tenang. Kalau dulu kan kayak nggak bisa hidup sendiri, selalu kayak pengen rame-rame gitu kan. Kalau sekarang sih nggak rame juga nggak ada urusan gitu. Kayak lebih mau sendiri juga jauh lebih enak gitu. Tapi ya semuanya diberikan kelancaran, semuanya juga dikabulkan. Salah satunya adalah menurut gue ya, doa orang-orang yang diberikan kebaikan sama lu Gun. Anak-anak penghafal Quran itu yang lu kasih tempat yang nyaman, itu tanpa diminta mereka tuh berdoa buat lu Gun. Amin. Dan insya Allah itu yang dikabul. Amin. Gue sampai gini karena gue tuh ngiri sama lu Gun, sumpah. Amin. Dia ya punya masjid, punya pesantren, rumah tahfidz, santri-santrinya ada banyak juga. Keren Gun. Tengokin ya kapan-kapan. Insya Allah. Kan lu katanya mau bawa ke tempat gue. Iya. Boleh nggak? Boleh dong. Kasih ya. Nyari jadwal lo susah repot. Iya. Sabar Ji, jangan marah-marah Ji. Tapi ya setiap hal yang dilakukan Kan gue mau undang Raffi Ahmad. Piano lo berisik kecilin dikit. Karena musik gimana? Sabar Pak Haji. Ini kan memang Ji ini Pak Haji. sabar Ji. Kan manajer gue bilang, Mas Ivan ini kan Mas Raffi mau datang tanggal 21. Ini mau datang sebagai apa? Sebagai Raffi Ahmad apa utusan presiden? Kan badannya satu. Dia gimana ya? Sabar Pak Haji marah-marah aja dari tadi Pak Haji. Yang penting saya datang kan gitu Pak Haji. Yang penting saya datang Pak Haji. Ya. Sampai Ji, bingung. yang penting saya datang Ji. Iya udah iya. Makasih Pokoknya ya apa yang diceritakan oleh Igun tidak ada rasa untuk takabur dan lain-lain. Untuk khususnya kita doakan mudahan banyak hati yang tergerak untuk melakukan hal yang sama ya. Takabur ya di sini ya, jangan kemana-mana.
Nanti kita akan kembali lagi karena ada ceritanya nanti. Ada cerita dari seseorang ibu yang berjuang mendapatkan keadilan untuk anak yang berusia 5 tahun. Ya. Ini berita yang ini akan menusuk hati kita banget. Sesaat lagi tetap di FYP Warrior Pagi. Tempatku meminta kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang